dengan drum corps kita Matsanada MTS Negeri 1 Magelang di bawah bimbingan Bapak. Dari kami adalah para peserta yang nantinya akan menjadi pilihan kita yang akan berhitung pada tahun 2020 pada kita akan melaksanakan pemilihan umum. Iya, bagi Anda yang sudah yang berbahagia, selanjutnya adalah dari mana Vita yang ada di sana sudah siap? Dari TWC Taman Wisata Borobudur, Candi Borobudur. Museum Cagar Budaya Warisan Dunia Borobudur. Raja Mandapa yang dibesarkan sambil pelan-pelan berjalan menuju depan panggung penghormatan. Ya, sekali-kali dari Taman Wisata Candi Borobudur adalah Museum Cagar Budaya Warisan Dunia Borobudur. Borobudur Group mereka, Borobudur naik karnival, Desa Raja Mandata Tianeka. Ya, sebentar mempersiapkan segala sesuatunya untuk naik ke panggung. Iya, oke, bisa dilanjut mendebat persembahan dari Viti, dari MCB. Dan di belakang MCB sudah siap untuk melewati depan panggung dari Gugur Gundung Nyawi di Sejati Karanganyar. Ini sudah sepertinya tidak depan lagi untuk menampilkan kebolehannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk berikan tepuk tangan untuk MCB Museum Cagar Budaya Borobudur. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1950 Masehi terjadi letusan gunung Merapi yang menyebabkan Candi Borobudur terkubur abu vulkanik hingga ratusan tahun yang menutupi pula para peserta pembangunan sekiranya tak lenyap di tempat ini. Jasa
muncul karena rasa syukur masyarakat, khususnya kaum perempuan, terhadap hasil panen pertanian yang melimpah ruah dan beraneka ragam. Bapak dan Ibu, terimalah persembahan dari Desa Gargogodo. Boleh tepuk tangannya yang meriah, berikan aplaus yang meriah malam hari ini. Itu adalah wujud syukur dan pelimpahan hasil bumi. Bukan berdaun siri ya? Bukan ini. Bukan Argo Bondo, nggak ada lagi. Dan tema harmoni peradaban keselarasan teknologi berkearifan lokal. Harmoni peradaban keselarasan teknologi berkearifan lokal menghadapi tantangan era revolusi industri. Di mana SMK Muhammadiyah 1 Borobudur siap Senyum bukan manis sambara senyum bukan manis sambara senyum api senyum manis mengandung cinta jangan nulis manis di atas kaca. Jangan nulis manis di atas kaca. Kalau nulis manis di atas kaca. Kalau di sana ada di jaring komputer, komunikasi didukung dengan backing history yang mendukung kecakapan dalam dunia usaha yang dikenal baik di dalam maupun di luar Kabupaten Magelang. Ia dibicarakan Pancala, sekaligus juga untuk menjauhkan dan memisahkan cinta Raden Sudana dan Dewi Manohara. Dalam menumpas pemberontakan itu, Raden Sudana dibantu oleh seorang raksasa yang bernama Panglima Pancika, yang akhirnya Raden Sudana dapat menumpas pemberontakan itu. Namun betapa sedihnya ketika pulang ke kerajaannya, Dewi Manohara yang dicintainya sudah kembali ke kerajaan Kinara. Raden Sudana meninggalkan kerajaan Pancala menuju ke kerajaan Kinara, namun harus menunjukkan kekuatannya dan keahliannya dalam memanah. Dengan kekuatan cintanya, Raden Sudana dapat memenangkan sayembara tersebut, sehingga Raja Kinara menikahkan Raden Sudana dan Dewi Manohara. Koreografer oleh Eko Sunyoto, asisten Wahsari Larasati, penata kostum Yosa Wulandari, Vina Rahmawati. Dipersilakan. Bapak Ibu, terimalah persembahan dari kontingen TWC Borobudur. Boleh aplausnya? untuk menjaga kelestarian warisan budaya dunia. Program itu sudah oleh BKB Balai Konservasi Borobudur guna memberdayakan dan meningkatkan perekonomian warga yang ada di Borobudur.
dan marilah bersama-sama sambut penampilan dari mana Salah satu unggulan perekonomian Desa Kenalan adalah dengan beternak sapi, baik secara beternak maupun penggemukan. Desa Kenalan akan menampilkan ogo-ogo sapi dengan diiringi kesenian warok. Kesenian warok adalah salah satu kesenian yang ada di Desa Kenalan. Peserta Borobudur Night Central Carnival adalah peternak sapi yang ada di Desa Kenalan yang tergabung dalam komunitas peternak sapi Desa Kenalan atau dikenal dengan Kompas. Bapak Ibu, terimalah persembahan dari Desa Kenalan. dari Candi Rejo Bimo Suci. Candi Bimo Suci kisahkan sang kesatria tangguh yang bernama Bima yang bertekad mencari ilmu kesempurnaan hidup yang bernama Bayu Tirta Permasari. Karena tekad yang dilakukan mengambil sebuah persyaratan untuk hidup berdampingan. Iya, Bapak Ibu hadirin serta para penonton yang berbahagia, marilah kita sambut penampilan dari Desa Tanjung Sari. Melalui busana yang terbuat dari koran. Busana ini menunjukkan sisa siswa, ya, menunjukkan siswa yang mampu memanfaatkan barang bekas untuk dapat digunakan membuat gaun yang cantik dan menawan. Selain itu kami juga menunjukkan kreativitas dalam bidang seni, yakni tarian gedruk yang menggambarkan semangat siswa dengan hentakan kakinya dan mengasah kreativitas dalam mewariskan gerakan tarian. Gedruk menggambarkan kemakmuran raksasa karena ulah manusia yang semakin hari semakin merusak bumi. Manusia apa merusak apa? Dan sisinya oleh karena itu marilah bersama menjaga kelestarian bumi. Kita sebut kesenian tarian gedruk yang dipentaskan oleh siswi SMA Muhammadiyah Borobudur. Tepuk tangan. Yo, musik.
beringin putih yang besar di desa Ringin Putih. Desa yang letaknya tidak jauh dari Candi Borobudur. Sedangkan Loh Jinawi sendiri memiliki arti subur, makmur. Kanta yang menjadi doa setiap manusia. Mendapatkan Ringin Putih. Desa yang subur dan makmur. Yang kami doakan dalam sebuah karya menggambarkan keanekaragaman dan kekayaan yang terdapat antara lain keanekaragaman dan sanggar tari. Kemampuan seni pertunjukan dengan berbagai instrumen pendukungnya juga diabadikan dalam relief Candi Borobudur. Alat musik petik, tiup, pukul, dan gesek telah digunakan peradaban manusia sejak abad ke-10. Pada zaman milenial, ini juga Di belakang Ringin Putih yang sudah siap akan menghiasi jalan ini, khususnya di depan panggung penghormatan. Ini adalah dari kiri tengah Bagitan Agrowisata dan Pangan Lokal. Masa pandemi COVID-19 membuat perekonomian nyaris lumpuh dan semua sektor. Tidak hanya sektor pariwisata saja, tapi sektor pertanian juga tidak luput dari imbas masa pandemi tersebut. Begitu pula yang terjadi di kiri tengah, yang mayoritas masyarakat petani hampir kesulitan untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi masyarakat tidak putus asa berkat kegigihan serta gotong royong warga dengan pihak terkait, akhirnya bisa mengatasi masalah tersebut untuk bisa kembali normal melalui agrowisata pangan lokal. Itu juga yang digambarkan melalui kera-kera yang berusaha wana. Banyak orang menganggap Alengka adalah kerajaan bengis. Semua kejahatan, kelicikan, kebusukan bersarang di Alengka. Lalu banyak orang juga yang mengkaji tentang sisi putih Alengka. Di dalamnya juga terdapat nilai kebijakan seperti semangat para prajuritnya yang mempunyai sifat bela negara, mempunyai pedoman yang kokoh dan kesetiaan yang sangat abadi. Sisi putih itu akan kami bawakan lewat bahasa tubuh dan dalam karakter dalam sebuah tarian. Bapak Ibu hadirin serta informasi, pasukan gajah melambangkan perlindungan, keberuntungan dan kekuatan dalam kebersamaan. Ogo-ogo gajah melambangkan kebesaran, keagungan dan juga kebijaksanaan. Mengusung cerita Hesti Jataka dengan alur. Seorang pangeran beserta rombongannya diusir dari sebuah kerajaan. Kemudian mereka berkelana sampai pada titik di mana mereka sangat kelaparan. Tiba-tiba mereka bertemu seekor gajah yang sebenarnya jelmaan dari Siddhartha Gautama. Gajah tersebut meminta rombongan itu agar pergi ke balik bukit untuk menemukan seekor gajah mati yang bisa dimakan. Sisanya untuk bekal melanjutkan perjalanan. Rombongan segera menuju ke balik bukit dan benar saja mereka menemukan gajah yang bertemu dengan mereka tadi dalam keadaan mati. Ternyata gajah tersebut bunuh diri hanya demi memberi makan kepada rombongan yang kelaparan tadi. Dari inilah kita melihat pengorbanan seekor gajah dengan cara hati-hati di Desa Sambeng, Merambah, Kedung dan Sulawatan Jawa. Iya, ini masih dari masih penampilan. Ini masih dengan gajah-gajahnya. Ya, ini adalah dari Desa Sambeng. Dari Desa Sambeng di dalam Mbah Kedung dan Sulawatan Jawa. Pada zaman penjajahan Belanda, Pangeran Diponegoro melakukan perjalanan dari Yogyakarta menuju Salaman dan Kota Magelang. Salah satu rute yang dilalui Pangeran
Pangeran Diponegoro dengan rombongan dari Desa Sambeng, utamanya Dusun Kenduk, Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, yang digunakan sebagai tempat berasal dari bahasa Jawa, menggambarkan macam-macam karakter yang ada di dunia ini. Dengan persatuan dan kesatuan, terciptalah keharmonisan dalam kehidupan. Dalam tarian ini dimunculkan sosok orang tua rantau menjalani kehidupan yang lebih lama. Mereka memberikan jalan terang untuk generasi selanjutnya. Karakter Warok menggambarkan sosok tegas dan kuat. Karakter Batok merupakan simbol kecantikan akan sifat sederhananya. Mahesa Suro menggambarkan kekuatan kepemimpinan dalam mengatur roda kehidupan. Seluruh karakter dapat bersinergi menciptakan keharmonisan dalam kehidupan. Ya, sebentar masih dari Desa Wanurejo. Ya, mobil pengiring kasih jalan. Bu, orang kesel ta Bu? Aku neng kene kok ora maturana lho jenenge. Wah, teriak ngaben ternyata. Luar biasa. Iya. Hari ini. Iya, diberikan malam di begitu luar belakang. biasa. Di belakang tendang lanjut dari Ngadiharjo. Dari Ngadiharjo, iya, barisan jangan bubar dulu sampai ke garis finish karena di sana Ada penilaian sudah di dinilai garis finish. oleh para juri. Dan juri di sini juga ada di panggung ini juga banyak sekali para juri mengenai penampilan Anda dari Desa Ngadiharjo didaulat sebagai pintu gerbang mengorek desa wisata yang dijadikan sebagai garda terdepan untuk menikmati indahnya Benteng Pegunungan Menoreh. Desa ini terbagi menjadi 12 dusun yang erat kaitannya dengan peninggalan Pangeran Diponegoro dan Sunan Kalijogo. Balai Gede, Balai Agung adalah salah satu situs sejarah nasional yang merupakan tempat di mana Pangeran Diponegoro selalu mengadakan pertemuan dengan para ulama dan tokoh masyarakat untuk menyusun strategi perang dan juga dakwah masyarakat. Setelah itu nama-nama dusun di sini merupakan pemberian dari Pangeran Diponegoro dan Sunan Kalijogo. Iya, terima kasih Pak. Sekali terima kasih para peserta dari Desa Ngadiharjo. Iya, dengan Mas Jowarno Ketua Ngadiharjo Borobudur menampilkan kemuliaannya di depan panggung penghormatan ini, dan di belakang Ngadiharjo sepertinya sudah ditemukan melewati panggung penghormatan Dari Giripurno. ya. Laras Maju di Giripurno, letak di Giripurno, Borobudur. Untuk tema Gandoloco adalah salah satu kesenian rakyat yang ada di Desa Giripurno. Kesenian ini berisi tentang hitungan atau perhitungan Jawa dari Pranoto Mongso, perhitungan kelahiran anak berdasarkan hitungan hari, pasaran dengan watak-wataknya. Sehingga dari sesuatu yang dihitung-hitung pas atau sesuai dengan keadaan, bahasa Jawanya mengurutkan sesuatu yang lucu. Tertulis satu syair dengan huruf Latin dan dengan huruf Arab. Tarian Gandoloco Laras Maju yang akan kami tampilkan ini adalah tarian